Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan sama-sama kajian malam ini, melanjutkan pelajaran surah Al-Maidah ayat ke-6 ya. Mohon dicari di buku Al-Qur'annya. Kita awali sama-sama dengan baca umul kitab Allah Mahassil wa balligh maqasidana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء Gak kuat ya? Gak kuat. Coba saya kasih contoh lagi, ditarik nafas nanti. Caranya ditarik nafas, diletakkan di diafragma ya, itu baru kuat. Sama latihan ya, saya ulang. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum من الغائط أو لامستم النساء. Tarik nafas.
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه minhu, kalau berarti jadi min, jadi suara hanya nggak boleh hilang ya. Saya ulang lagi, perhatikan. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Sama-sama. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Kita ulang sekali lagi ya, bareng-bareng aja. Bagi teman-teman santri yang belum sampai sini, kesempatan untuk antum semuanya. Jadi ketika sudah kita lewati, ketika sudah tahsin, ketika ngapal itu lebih gampang insyaallah. Tapi syaratnya fokus ketika ikut ngaji ini, pikiran jangan kemana-mana ya. Teman-teman baik yang mau murojaah maupun yang baru mau menghafal ayat ini, ya ketika dijelaskan itu pikirannya jangan kemana-mana juga seluruh jemaah ya, insyaallah ya akan makin lancar bacaannya. Yang tidak menghafal pun akan makin lancar karena kita tahu sedikit demi sedikit tahu yang dibaca maksudnya apa. Nah ini sangat membantu untuk menghafal sebenarnya. Tapi syaratnya ketika ikut kajian ini, taklim ini harus fokus ya. Pikirannya jangan kemana-mana, arahkan semua pikiran kita, kemampuan kita, bahkan urat saraf kita semuanya kepada Al-Quran. Itu caranya, pasti Quran akan nempel. Tapi kalau pikiran kita setengah-setengah ya, separuh di sini, separuh di mana gitu, atau bahkan yang datang hanya fisiknya saja ya, jiwanya nggak datang misalnya, ruhnya nggak kesini, yang nggak akan nempel ya. Fisiknya, rohnya, jiwanya semuanya datang ke sini. Baik, kita ulang lagi sekali lagi. Seperti tadi wakaf yang perhatikan bagi teman-teman kalau bisa santri itu ngaji bawa
Qurannya atau kitabnya ini bagus sekali kalau bawa kitab. Tapi kalau bawa Qurannya nggak apa-apa. Maksudnya itu kalau ada wakaf, ada berhenti di mana itu antum tahu. Ya, bagi yang belum mahir bahasa Arab ya kan, mesti dijelaskan wakafnya di mana, ibtida'nya di mana. Jangan pakai Quran yang di masjid. Kalau santri, kalau jamaah ya terserah ya. Jamaah lebih bagus juga pakai Qurannya sendiri sebenarnya, supaya nanti bisa ditelah lagi di rumah. Oh, ini wakafnya di sini kalau baca, ibtida'nya di sini kalau baca, itu panjang. Paham ya? Seperti itu. Kita ulangi lagi sekali lagi ayat tadi. 1, 2, 3. Ya فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Yang sudah biasa jadi imam ya saya ingatkan, jadi nada yang antum kuasai ya itu tolong dipraktekkan ketika jadi imam ya, agar membantu makmum itu lebih mendapatkan khusyuknya daripada sholat ya, karena enggak semua makmum itu faham apa yang kita baca kecuali orang-orang tertentu. Enggak semua orang itu pandai cakap memahami Quran. Kadangkala ada jamaah yang dengan bacaan yang bagus itu bisa tersentuh hatinya. Tolong dipahami. Jadi kita nggak bisa terus mengeneralisir semua jamaah itu faham ayat yang kita baca. Ada beberapa jamaah yang tersentuh dengan sekedar bacaan, nggak paham tapi dia tersentuh. Kalau sudah tersentuh itu artinya ya ada sesuatu yang memang bisa didapatkan ya. Itu salah satu uslub Al-Quran ya, salah satu mukjizat Al-Quran itu dengerin saja itu orang bisa tertarik. Betapa banyak orang yang hanya mendengarkan saja itu tertarik ya, termasuk suara-suara Quran yang dibaca oleh seorang mukmin yang tentu akhlaknya yang baik, kemudian sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf yang benar, ini juga bisa mempengaruhi ya
fisik kita yang tadinya sakit bisa menjadi sehat. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan diremehkan itu. Itulah maka Rasulullah itu menyuruh kita agar membaca Al-Qur'an dengan suara yang terindah. Zayyinul Qur'an bi aswati. Hiasi Al-Qur'an dengan suaramu yang terindah. Zayyin itu artinya apa? Ya, untuk indah apa untuk jelek? Untuk glowing, supaya glowing mukanya, berhias. Nah, Quran juga dibaca dengan suara yang bagus. Dan ini dalilnya juga banyak. Jangan dikira kalau melakukan Quran tidak ada dalilnya. Ada banyak sekali. Rasul juga senang sekali kalau mendengarkan bacaan sahabat yang bagus. Itu kan cukup sebenarnya dalil itu. Asal jangan berlebihan tentu saja, walaupun melakukan Al-Quran tapi berlebih-lebihan ini juga masuk dalam hal yang tidak diperbolehkan. Dan saya rasa apa saja kan, bukan hanya baca Quran, kalau berlebih-lebihan itu jatuhnya tidak baik. Nah, ini sering saya sampaikan. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman kita ya. Banyak orang tersentuh, mau belajar, kemudian mau ikut taklim, mau ikut kajian, itu awalnya juga senang dulu ya, senang dulu negeri bacaannya. Lama-kelamaan dia nanti akan tertarik, oh kalau gitu ikut kajian supaya lebih mendalami lagi, kan begitu. Jadi jangan menganggap bahwa orang terus kita ajak langsung kajian, langsung paham yang berat-berat, ya nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Pelan, sentuh ya hati masyarakat itu caranya. Jadi hal-hal yang kira-kira bisa menarik masyarakat, entah dengan bacaan, entah dengan hiburan, entah dengan gaya masyarakat, asalkan tidak dengan syariat ya harus kita lakukan. Tapi kalau sekiranya wasilah itu kemudian bertentangan, ngumpulin orang pakai minum-minum misalnya, pakai segala macam ya walaupun ada sebagian orang yang memang itu membiarkan, tapi kita tidak ya, kita tetap harus kita ingatkan yang seperti itu ya, ingatkan pelan-pelan, nggak boleh, walaupun itu sekedar wasilah perantara untuk ngumpulin orang, tapi usahakan tetap juga yang baik, yang sesuai dengan syariat itu kan clear kan begitu. Nah, sekarang ini untuk ngajak orang ngaji itu gampang apa susah? Ngajak orang untuk berkumpul itu gampang susah? Kalau tidak ada hal yang menarik nggak bisa kumpul, nggak bisa. Tahu-tahu kita datang kita ajak kumpul, bukannya dapat sambutan malah dilempari kita bisa. Ya, maka pandai-pandai kita gitu dulu. Karena kompetitornya itu kita kan berkompetisi kan, berkompetisi dengan situasi sekarang ini ya, dengan sosial media, dengan segala macam ya. Pandai-pandai kita ajak masyarakat seperti ini ya, Masya Allah. Baik ya, masuk ke tadaburnya yang penjelasan ayat yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong disimak baik-baik bagi khusus santri ya, santri yang sedang menghafal. Saya ulangi lagi, untuk ayat-ayat yang akan kita hafal itu kalau kita sudah tahsin dulu, kita fahami sedikit demi sedikit, maka itu akan membantu kualitas hafalan. Nah, bagi yang sudah mahir hafalannya, ya ini tetap wajib kita untuk terus menjaga dan memelihara. Dengan apa? Dengan mentadabburkan ya, dengan memahami pesan-pesan ya, kandungan isi ayat itu apa ya, tentu semampu kita sesuai dengan kapasitas yang kita punya, yang Allah titipkan kepada kita. Masing-masing orang berbeda-beda ya, tingkat daya serapnya juga beda, daya hafalan juga beda. Begitulah Allah ya membuat sistem bahwa manusia itu punya perbedaan soal pemahaman. Ini nanti kita akan temukan ini pendapat ulama. Dalam satu ayat saja ini beragam-ragam pendapat nanti tentang misalnya tentang bagaimana
batas-batas yang harus dibasuh ketika wudhu dan lain sebagainya. Ya, masya Allah. Itulah hasanah Islam ya. Makin banyak kita tahu, makin tidak kagetan kita itu. Oh, ternyata yang berpendapat seperti itu juga ada dalilnya, ada tendensinya, ada dasarnya, ada pendapat ulama. Dalam memahami satu ayat saja itu ulama bisa berbeda. Ya, antara mazhab beda, antara mazhab Hanafi, mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i beda. Bacaan Quran pun juga bisa beda, nanti kita akan temukan. Ya, antara Ibnu Katsir, ya, Imam Nafi', ya, kemudian siapa? Imam Asim, ya, riwayat Hafs juga ada perbedaan sedikit bacaannya. Perbedaan bacaan tapi ya, tapi kalau ayatnya itu tetap sama bacanya. Ada yang baca kasroh, ada yang fathah, ada yang alaihim, ada yang alaihum, ya, ada wa arjulikum, arjulakum. Nanti kita temukan nanti. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, yang dipanggil hanya yang beriman. Nah, ini kalau ketika kita mendengarkan ya ayyuhalladzina amanu, segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bagaimanapun ya Allah telah memberikan anugerah terbesar, yaitu dimasukkan dalam golongan orang-orang mukmin muslim. Ini nikmatul nikmat yang paling agung adalah kenikmatan ketika seseorang diberikan hidayah oleh Allah, hidayatul iman wal Islam. Ya, hidayatul iman wal Islam itu hidayatul pertolongan Allah, bukan karena keturunan. Salah. Wah, itu kan Islam keturunan. Kalau seandainya dia di Amerika itu bukan belum tentu jadi Islam. Kalau dia di India jadi Hindu. Seolah dia kayak tahu gitu, kayak Tuhan aja. Ya mau keturunan mau apa? Ya sampai jadi orang Islam. Karena banyak juga yang keturunan orang Islam yang akhirnya apa? Mor. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kamu hendak melakukan sholat, hendak melakukan sholat. Berarti kan ini diperintahkan tidak melakukan sholat. Ya. Nah, ini kan general ya, umum. Maksudnya apa ini kalau tidak dijelasin? Ya. Idza aradtumul qiyam as-shalah wa antum muhdithun, ya. Muhdithun al-hadis ya. Muhdithun. Ya. Tatkala kalian hendak mengerjakan sholat, ya berdiri untuk melaksanakan sholat. Wa antum muhdithun, sedangkan kamu itu dalam keadaan berhadas. Suci tentu saja, karena lihat terusan ayatnya. Ya, jadi sekaligus kita belajar ilmu tafsir nanti kan di PTI gitu. Udah banyak kan materinya tentang ilmu tafsir. Jadi sebenarnya enggak, kalau ilmu tafsir itu enggak cukup, harusnya bilangnya apa? Ulumut tafsir. Karena satu ilmu saja memahami Quran itu enggak cukup, harus ulumul Quran. Ya, ulumul Quran bagian dari ulumul adalah tafsir tadi. Ya, karena itu Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, itu beliau dalam muqaddimahnya itu menyebutkan ya bahwa untuk memahami Quran secara sempurna detil itu diperlukan 47 fasal keilmuan. Berapa? Lihat sendiri di muqaddimahnya itu. Saking pentingnya untuk bisa memahami Quran. Kata beliau muqaddimahnya itu. Satu fasal keilmuan saja, satu bab ilmu itu kalau didalami saking begitu tabahurnya ilmu Al-Quran itu, umur kita tidak akan cukup sampai mati. Itulah
menghafal saya udah puas itu untuk belajar. Kita itu sebenarnya jangan puas, harus belajar terus ikut kajian, ya belajar sendiri, ya belajar terus, baca kitab tafsir dibaca. Ya, bagaimana ada berumur sebagaimana. Saya sudah seperti ini, sudah masih merasa goblok banget. Kita membaca karya para ulama itu masih terus harus banyak membaca. Kalau ini baru bisa baca, baru hafal sudah puas, nggak mau. Dan kalau syukur, tapi syukur dengan puas kan berbeda. Kalau soal ilmu itu kan tidak ada puasnya kita. Harus tetap mencari. Jadi begitu. Fawsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Maka basuhlah mukamu atau wajahmu dan dua tanganmu ilal marafiqi sampai kemana? Silul wujuh wal aidi ilal marafiq. Maka di sini ila ila di mana-mana. Kalau ilal marafiq itu kalau hanya menyentuh saja sudah cukup. Kalau malam serta ya, jadi maksudnya sampai ke siku. Nah, sampai ke siku. Ini nanti perbedaan ayat setelah nanti ya, siku. Kalau untuk membasuh wajah dan tangan ini detail di sini. Karena ada yang mengatakan tangan ini sudah tangan juga, sampai sini itu tangan. Ya. Selain Imam Syafi'i mengatakan bahwa tangan ini sampai sini itu sudah tangan. Kalau Imam Syafi'i betul detail lebih hati-hati sampai sini. Itu nanti soal tayamum nanti akan kita temukan. Ada yang berpendapat tayamum itu sampai sini. Tayamum karena ini hanya tangan. Tapi kalau Imam Syafi'i disamakan dengan wudhu sampai ke siku. Tapi ketika ada orang berpendapat, kalau tayamum itu hanya sebatas belakang, ya nggak apa-apa, memang ada pendapatnya. Ya, nah kita supaya terhindar dari khilaf tadi itu, mending langsung aja pakai yang ke sini. Kalau kita sampai sini berarti yang sini sudah. Tapi kalau kita sampai sini, kalau data yang benar itu sampai sini malah nggak kena gitu kan. Untungan mana? Untungan mana kira-kira? Ya untung yang lebih gitu aja. Ilmunya harus dijelaskan. Ya, ilmunya harus dijelaskan. Wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kalau tadi dibasuh, kalau sekarang dia usap. Perbedaannya apa? Basuh sama sapu. Ayo, perbedaannya. Kalau basuh itu ya diambil air, dibasuh, diulek-ulek begini, didalki ya, dalkan atau didalki dengan apa? Dengan menggosok-gosok itu maknanya mandi memandikan. Tapi kalau hanya sekedar mengusap menyapu itu cukup dibasahi, disapukan. Nah, membasuh kepala saja kita temukan banyak ya. Di sini ada fikih di sini ya. Biasanya kita fikih di bagas tuntas. Wamsahu birusikum wa arjulakum. Kalau misalnya ini dibaca wamsahu birusikum wa arjulikum secara bahasa bisa nggak kira-kira? Secara bahasa ini bisa nggak Kang Romdon? Jadi dimajrurkan ya. Dia pada birusikum bisa nggak Kang Abdani? Kalau ini secara bahasa Al-Qur'an. Nah, makanya di sini ada pendapat ulama qurra yang mengatakan itu bukan wa arjulakum tapi wa arjulikum. Siapa dia? Imam Nunafi. Rasa pantuk, dikit-dikit itu baca, dikit-dikit saya pernah menyinggung, pernah belajar itu. Dia belum menguasai, saya terus. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum. Kalau di situ wa arjulakum ya. Kalau wa arjulakum berarti ini diatofkan pada wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, kalau iya, jadi faksilu wujuhakum kan maf'ul, diatofkan pada maf'ul berarti ikut nasab. Ya, paham? Ya, faksilu maka basuhlah wujuhakum. Jadi itu kan nama wujud. Maf'ul bih.
Kalau nomor B langsung dibaca wujuhakum. Nah ini diaturkan pada warjulakum. Warjulakum diaturkan pada wujuhakum. Kalau gitu, kalau diaturkan pada wujuhakum waidiakum berarti ya kaki itu harus dibasuh. Tapi kalau diatofkan pada apa namanya wamsahu birusikum wa arjulikum, maka cukup disapu. Dan ini ada yang seperti itu, pendapat seperti itu. Termasuk orang-orang Syiah ya, dalam ayat ini dia mengambil pendapat itu. Syiah Imamiyah di sini disebutkan di sini kitab itu. Nanti kita temukan. Ya, paham di sini sampai di sini dulu paham? Paham? Insyaallah. Wamsahu birusikum di situ wa arjulakum ilal ka'bain. Yamsiku birusakum waghsilu arjulakum ilal ka'bain ay ma'ahuma. Ya. Jadi membasuh ya, mengusap ya. Jadi mengusap kepala, kemudian membasuh kaki ya, kedua kaki ilal ka'bain sampai mata kaki ma'ahuma semuanya. Wa qala Az-Zamakhsyari mengatakan wa faidatul maji bil ghayah. Ya. Jadi penyertaan batas maksimal, maksudnya ilal ka'bain sampai mata kaki, litafidun liman yahsabuha mamsuhatan li annal masha lam tudrab lahu ghayah fi syariah wa fil hadis wailun lil aqabi minan nar. Jadi ada disebutkan ya hadis di sini. Jadi untuk menolak anggapan orang-orang yang menganggapnya sebagai usapan saja, gitu ya, agar usapan itu tidak disertakan ya. Nah, usapan itu tidak disertakan dalam batas maksimal syariah ya. Di dalam hadis dikatakan wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi orang-orang yang tidak membasuh tubuh. Sampai begitu Rasulullah mengingatkan. Maka dalam satu riwayat dikatakan pernah ada seorang sahabat yang sholat di masjid mengulang berapa kali? Tiga kali. Sampai bingung, kok disuruh ngulang, apa salah saya ya Rasul? Yang terakhir dia tanya. Pertama disuruh ulang lagi sholatmu, ulangi lagi sholatmu. Kata Rasulullah melihat tumitnya belum basah, tumitnya masih kering, berarti wudunya belum sah karena tadi lal ka'bain. Jadi hati-hati. Biasanya itu yang suka sembrono itu bagian belum, ya. Karena biasanya digosok itu yang depan, padahal digosok semuanya kan. Nah saya sering menyaksikan itu sini, makanya saya paling keras itu ke anak-anak, didik anak-anak SD, anak-anak yang baru belajar itu. Kita tunjukkan sampai sini. Nah rata-rata itu sininya kering, masih kering, karena males. Yang enak kan gosok depan kan, kalau gosok belakang itu susah. Makanya harus diajari yang benar. Sampai di sini disebutkan oleh Rasulullah, hadisnya wailun lil aqabi minan nar. Jadi nanti akan dibasuh dengan api neraka itu kalau nggak disempurnakan. Makanya isbagul wudu itu penting, menyempurnakan apa? Wudu. Karena wudu syarat sahnya apa? Syarat sahnya apa? Sholat. Hati-hati ya. Jadi wailun lil aqabi minan nar. Uladul hadis yaruddu 'alal imamiyah alladziina yaquluna bi anna rijlain farduhuma al-mashu wa al-ghusl. Jadi hadis ini sekaligus menolak anggapan kaum Syiah Imamiyah yang mereka sering mengatakan rijlain sesungguhnya membasuh dua kaki itu ya yang wajibkan hanya mengusap, bukan membasuh. Sampai begitu ya. Itu orang Syiah Imamiyah ya. Kan Syiah macam-macam itu ya, Syiah Imamiyah, Syiah Rafidhah, Syiah yang sesat ya. Wal ayatu shorihatun di annaha ja'at bil hasbi. Sedangkan ayat ini itu shorihah. Apa artinya shorihah? Jelas, gamblang, cetok. Ya, li annaha ja'at bin nasbi. Karena ini menggunakan bentuk apa? Nasab, berarti tadi diatofkan pada apa? Pada faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum ilal
Ka'bain. Paham di sini Bapak-bapak? Paham ya? Kalau nggak paham 100% ya dikit-dikit nggak paham. Tapi ini perlu ya, ini fikih. Jadi pahami ya, kalau harus sempurna. Ya paling tidak yang sudah kita pahami, kita belajar fikih, entah dulu di Sulam Safinah, entah belajar takrib, entah belajar sunnah dan sebagainya ya. Fikih itu yang sudah kita praktekkan ya. Ini tadi disebut wa'arjulakum wa'arjulikum. Karena kalau disebut wa'arjulikum itu konsekuensinya itu ya tadi, jadi enggak dibasuh tapi diusapkan. Sedangkan kalau dikaitkan dengan hadis tadi, Rasulullah sampai begitu getol dalam mengingatkan yang tadi disuruh sholat sampai 3 kali itu, berarti apa? Di sini menunjukkan bahwa kalau kaki itu harus digosok gosok. Itu penting sampai itu. Berarti memang sudah pas sekali ya, jangan diusap. Wa'arjulakum fayya ma'tufatun 'alal maghsul, jadi masih bainal maghsulat. Di tartib disebutkan di kata-kata wa'arjulakum tadi dibaca arjula bukan arjuli, itu diatofkan pada apa yang anggota yang dibahas. Berarti apa yang dimaksud tadi? Apa yang dimaksud tadi? Wajah dan dua tangan. Berarti diikut sertakan pada wajah dan dua tangan, diatofkan ya, disambungkan ke situ, bukan disambungkan ke membasuh kepala ya atau rambut ya. Jadi masih bainal maghsulat, ditaruh di tengah di antara yang dibasuh bukan yang diusap. Jadi tertib ya sesuai dengan urutan. Ya kita sampai sini ya, kami ya. Jadi kita itu belajar fikih lagi, fikih ya, fikih atau pekeh, bisa pekeh bisa fikih ya kalau ya tafakuh fitin. Jadi berusaha untuk memahami secara mendalam tentang agama itu penting. Nanti sholat kita gimana kalau nggak belajar fikih ya? Kita alhamdulillah ya secara langsung. Nah sekarang wa in kuntum junuban fatahharu ya. Ya, dan jika kalian itu dalam keadaan junub. Apa itu junub? Tahu semuanya? Bapak udah tahu junub? Ya. Suruh menjauh ya. Jadi janabah itu kan menjauh. Ketika junub itu nggak boleh baca Quran, nggak boleh pegang Quran, nggak boleh sholat, puasa kan sebelum mandi. Nah junub itu bisa macam-macam sebabnya, bisa mimpi, air mani atau kemudian berhubungan dan ya. Bagi seorang mukmin ya hanya selain itu ya, haram hukumnya. Onani misalnya atau yang lain itu haram hukumnya. Ya bagi orang mukmin. Kalau bagi orang yang nggak mukmin silakan, orang yang nggak beriman. Ya itu junub. Ya ketika buat nah fatahharu maka kalian harus bersuci. In kuntum fi halati janabatin fatahharu bi ghusli jamil badan. Jadi kalau tadi wudu itu kan hanya beberapa anggota kan, tapi kalau mandi janabah itu artinya apa? Membasuh semuanya. Jadi bukan mengusap, hati-hati. Bukan mengusap tapi membasuh. Ya. Karena disuruh mandi itu. Kalau mandi itu ngusap-ngusap apa dibasuh? Dibasuh, namanya mandi itu usap dulu. Itu mah bukan nganu itu ngelet-ngelet namanya kalau ngejambin, kayak dijilatin. Mandi airnya harus rata, harus digosok-gosok bahkan itu itu namanya mandi ya. Bi ghusli jami'il badan di sini kan dengan memandikan seluruh anggota dan sunnahnya dari kepala dulu, kemudian sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian sebelumnya dahului dengan ambil air wudu, membasuh tangan, membasuh kemaluan, kemudian wudu, bersihkan, dimulai dari kepala, kanan, kiri, terus diratakan semuanya. Ya saya rasa antum sudah bisa. Cuma ya kadang-kala itu kita asal-asalan, jangan sampai asal-asalan kan itu ibadah juga. Asal-asalan, asal mandi, nggak tahu caranya gimana, harus rata semua. Ya. Masuk telinga-telinga di sini yang masuk dalam kategori luar bisa dilihat itu harus kena jangan asal-asalan. Nanti nggak seperti kalau
Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada misalnya ada asbab, ada alasan. Wa in kuntum mardo au al safar, dan jika kalian dalam keadaan sakit au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian. Nah, bepergian ini jadinya ini banyak penjelasan ya. Apakah kita pergi ke pasar Pals itu terus masuk dalam kategori boleh tayamum misalnya gitu? Ya enggak lah. Makanya ulama fikih itu membatasi masafatus safar kira-kira itu 86 kilometer, karena kan nggak dibatasi gitu nanti kita pergi ke situ kan kita safar ini jalan-jalan pergi ya, kita boleh dong ngosor sholat misalnya ngawur itu ada urutannya gitu ya. Awalnya in kuntum mardo wa yadurrukum alma in kuntum musafirina wa lam tajidun, ya. Jadi kalau kalian dalam keadaan sakit, kemudian jika kena air itu jadi membahayakan, karena itu sakit kalau disiram air malah berbahaya, malah parah sakitnya juga. Ketika panas terlalu tinggi, kalau panas biasa memang disiram air, kalau terlalu tinggi kadang-kadang tidak menyarankan ya kena air itu. Atau ada luka misalnya, kalau kena air makin tambah parah, ini juga menjadi asbab. Atau dalam keadaan bepergian walam tajidul ma, sedangkan kamu nggak menemukan air. Kalau menemukan itu masyakot banget dalam menemukan air. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian kembali dari tempat buang air. Zaman sekarang kan enak kita buang air di rumah segala macam. Oh, zaman dulu, bayangin zaman dulu itu orang-orang dahulu kalau mau buang air itu harus nyari tempat yang paling tinggi. Makanya kalau di sini ada dua makna, bisa dimaknai itu tempat yang tinggi atau tempat yang paling rendah. Itu orang tidak kelihatan orang lain ketika buang. Kita jangan hanya bayangin sekarang saja. Atau memang zaman sekarang tapi ada sekelompok kaum muslimin yang memang hidupnya masih seperti itu. Kondisi alamnya masih seperti itu, masih banyak di Afrika, masih banyak gitu. Di daerah-daerah sana kan ada, ini pasti tahu. Air ada sulitnya bukan main. Pernah kuliah di sana S1 selesai, ada di sana. Bagaimana tanya itu sulitnya air di sana. Kalau kita melimpah wah, kalau di tempat yang lain kita jangan bicara. Ini global, ini umum. Untuk semua kaum muslim. Atau kita nanti juga mengalami masa atau kondisi seperti itu ya. Kesulitan sekarang aja sudah mulai pada istisqa kan, pada kesulitan. Kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Falam tajidu ma'an, dan kalian ini masih kurang ya. Au ja'ahadu minkum minal ayata mim makanil baros. Jadi kalian kembali dari tempat buang air yang memang sulit mendapatkan air itu. Atau kalian menyentuh perempuan. Nah, menyentuh di sini itulah yang kemudian itu para ulama jadi berbeda-beda. Ada yang mengatakan di sini maksudnya itu menjima, jamatumuhunna. Ya. Atau menyentuh dengan syahwat. Ada yang mau dengan syahwat, mau tidak menyentuh tetap ya, maka di sini berbeda. Ada yang mengatakan kalau Imam Syafi'i menyentuh perempuan, ada yang bukan mahram, bukan mahram. Jawabannya kok kayak ragu-ragu itu. Mahram apa muhrim? Mahram, bukan udah waktu itu ya. Kalau muhrim kan, wah itu bukan muhrim, salah. Banyak yang ngawur itu dong. Iya, ya termasuk istri kan, bukan orang, bukan siapa kan. Maka itu ada kan membatalkan. Kalau saya masih ikuti yang itu, membatalkan wudu. Ada juga pendapat lain, katanya membatalkan, silakan mengikuti yang mana. Bebas mau mengikuti yang mana. Asal ada tendensinya. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Kalian tidak menemukan air ketika dalam kondisi seperti itu, ya, maka fatayammamu sha'idan thayyiban, bertayamumlah dengan debu yang suci. Kalau dengan pasir boleh enggak? Ayo.
Kalau Imam Syafi'i nggak boleh dengan pasir, dengan tanah. Karena pasir sama tanah itu beda, iklaknya berbeda. Ya, beda ya. Jadi dengan debu yang bersih. Walam tadidul ma ba'da tolabihi. Jadi kategori disebut tidak menemukan itu tatkala setelah mencari. Kalau nggak mau mencari, mau usaha terus tiba-tiba seperti itu, udah mencari ini tapi sulit. Mencari sulit banget lah gitu. Tapi kalau sekarang ada nggak seperti itu di Indonesia itu? Jarang ya. Kalau di kita mah makmur, di mana-mana ada air, di rest area ada air, jalan ada banyak air. Minimal air aqua. Masya Allah ya. Jadi faqsudut turab at-tahir litayamulihi. Maka ambillah air ya, menuju ke air, kemudian air yang debu yang suci, kemudian litayammulihi untuk bertayamum dengan debu itu. Nah, caranya bagaimana? Famsahu biwujuhikum wa aydikum minah. Maka sapu, kalau ini disapu saja. Sapulah wajahmu dan kedua tanganmu dengan tanah itu. Maka di sini ada perbedaannya dari yang saya jelaskan. Kalau ya wudu itu sepakat sampai sini semuanya. Tapi kalau tayamum ada perbedaan. Kenapa begitu? Karena di sini disebutkan wa aidikum, bukan ilal marafiq. Ketika menyebutkan tayamum itu wa aidikum min. Nah, di sini. Makanya di sinilah kemudian ada perbedaan pendapat. Ya, sebagian ulama mengatakan termasuk Imam Hanafi ya, membolehkan bahwa kalau membasuh, jadi Hanafiyah ya, membasuh tangan ketika tayamum itu cukup dengan sampai pergelangan. Karena di sini tidak disebutkan ilal marafiq. Nah, Imam Syafi'i itu adalah ulama mujtahid yang paling hati-hati. Udah samakan aja mau wudu ya. Jadi kalau samakan wudu kan begini jadinya. Basuh yang kanan dulu. Nah, sampai sini ya, baru ini naik ke sini sampai ke siku. Tutorialnya banyak itu, nanti bisa dilihat di YouTube ya. Kiri Ustadz yang paling bertanggung jawab ya, cara menjelaskan, nanti bisa dibantu dengan tutorial itu ya. Dengan dorbata ini dengan ngambil 2 kali ya. Jadi basuh pertama ya muka, bukan basuh tadi ya, mengusap ya, kemudian dibuang pakai debu yang lain, bukan debu tadi, tangan kita megang yang lain ya, baru kemudian disempurnakan di tangan. Jadi sekali lagi ini ilmu, ada yang dibasuh sampai pergelangan, ada juga berpendapat seperti itu. Ada juga yang memang jadi yang masyhur itu adalah sampai ke siku seperti wudu. Ini saya rasa kita sudah pernah ya, mempraktikkan itu. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Jadi Allah tidak ingin menyulitkan kamu. Ya, jadi jangan bilang kalau tayamum itu menyulitkan, enggak, justru itu memudahkan. Kalau enggak menemukan air ya tayamum. Nah, begitu. Ya. Walaki yuridu litahhirakum wa litimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ini hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan kamu semuanya agar kamu bersyukur. Jadi wudu, tayamum, jinabah segala macam itu untuk membersihkan jiwa dan raga kita dengan kesucian. Karena bunyal Islam 'alan nadhafah, jadi agama Islam ini dibangun di atas kesucian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jika ada yang kurang ya mohon maaf, dan tentang memaafkan benar yang saya sampaikan pasti karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri alhamdulillah dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.